Oke, terima kasih Pak Kani teman-teman. Saya udah 2 bulan mungkin nggak LC. Karena saya lagi mempersiapkan tim panjat tebing Indonesia untuk pergi bertanding di Olimpiade Paris itu. 2 minggu lalu saya bawa tim itu ke Cina dan saya bawa pulang medali emas itu. Jadi jangan bilang saya tidak membantu Republik ya. Karena saya mau bicara tentang Republik. Ada nama Pak Gayus. Mengingatkan saya pada Gayus yang lain. Di tahun 44 sebelum Masehi. Yang memimpin Republik terakhir di Roma. Namanya Gaius Julius Caesar. Saya mau bicara tadi. Yang juga tadi dibicarakan oleh Margarito. Betul bahwa di Roma konsul itu, anggota DPR itu dipilih itu. Karena ada problem yaitu siapa yang harus didebat nanti kalau terjadi perselisihan di dalam pembuatan kebijakan publik. Beda dengan Athena yang lebih dahulu menjalankan demokrasi. Di Athena anggota DPR itu konsul di tradisi Roma. Dalam tradisi Athena anggota DPR itu tidak dipilih tapi diundi itu. Apa dasarnya diundi? Karena dianggap setiap citizen punya kapasitas etis dan moral yang sama. Punya kemampuan justice seperti diterangin tadi Pak Gayus tadi yang sama. Jadi siapapun yang terpilih dia akan mewakili tetangganya, dia akan mewakili komunitasnya. Itu bedanya tuh etiknya di situ. Oke. Saya lompat lagi ya. Dalam kisah Julius Caesar ada seseorang yang sering dikutip oleh Pak Karni, namanya Cicero. Seorang konsul yang sekaligus menjadi semacam pengkritik dari pemerintahan Julius Caesar. Kita tahu Julius Caesar dibunuh oleh Brutus. Orang anggap Brutus adalah pengkhianat, membunuh Caesar, yang adalah presiden, yang adalah penguasa Republik Roma pada waktu itu. Tetapi kalau kita baca secara detail, Brutus membunuh Caesar karena Caesar tidak menjalankan janji dia waktu pemilu, yaitu taat pada undang-undang. Jadi Brutus bukan pengkhianat. Brutus membunuh karena Brutus ingat Caesar mengucapkan kepada Brutus, Brutus gua akan pakai konstitusi itu. Itu Caesar. Waktu Caesar terbunuh, kekuasaan pindah pada Marcus Antonius yang adalah pacar dari Cleopatra. Kita tahu cerita dari filmnya itu. Marcus Antonius adalah jenderal, pemimpin perang dari kerajaan Roma pada waktu itu yang dipimpin oleh Caesar. Roma sudah berbentuk republik. Begitu Caesar meninggal, Marcus Antonius harus terima fakta bahwa penerus dari Julius Caesar adalah namanya Octavianus yang kemudian berubah namanya jadi Kaisar Agustus tuh. Octavianus waktu itu umurnya baru 18 tahun. Secara konstitusi belum bisa dia memimpin Republik Roma itu. Diputer-puter segala macam nggak bisa. Akibatnya dibentuk semacam triumvirat untuk menghasilkan, membuat supaya Kaisar yang kemudian jadi Kaisar Agustus, bukan Kaisang Agustus ya. Kaisar Agustus itu tiba pada usia yang matang itu. Selesai masalah itu. Yang mau saya terangkan adalah fungsi dari Cicero tadi untuk mengingatkan bahwa Julius Caesar, Anda banyak berbuat baik, tapi pada akhirnya Anda berbuat buruk. Karena itu Anda dibunuh tuh. Pada waktu Cicero menyindir pengganti dari Caesar tadi, yaitu Mark Antonius, bahwa Mark Antonius Anda akan menjadi seseorang yang lebih buruk dari Caesar. Karena faktanya memang begitu. Marcus Antonius membatalkan ide republik. Dia mulai berangsur-angsur menjadi otoriter. Dan pada akhirnya dalam satu peperangan Marcus Antonius kalah, maka dia
bunuh diri dengan Cleopatra. Oke, soal Marcus Antonius selesai. Satu waktu Cicero kira-kira menyindir Marcus Antonius begini kira-kira. Anda tidak akan lebih baik dari Caesar, Anda akan lebih buruk dari dia. Karena Anda tidak mengerti tentang apa yang disebut suara rakyat. Caesar masih mending mengerti suara rakyat. Anda mungkin karena militer tidak paham suara rakyat. Lalu kata si Mark Antony, ya Anda mungkin betul, tapi kita uji aja nanti. Dan ujian terhadap kritik Cicero dipenggal kepalanya atas perintah Mark Antonius. Cicero pengkritik perubahan sikap dari Mark Antony yang membuat republik itu berangsur-angsur menjadi kerajaan, menjadi dinasti kembali itu. Dipenggal kepalanya. Ada pelajaran dari situ. Pada waktu hendak dipenggal kepala Cicero bilang begini pada si algojonya, lu kalau mau menggal kepala gue, hati-hati ya. Jadi bahkan Cicero masih bilang, hati-hati kalau kau ingin penggal kepala saya. Lakukan dengan cara yang baik. Kita bisa tafsirkan. Kenapa Cicero minta kepalanya dipenggal dengan baik-baik? Sangat mungkin karena kepala dari Cicero ada isinya. Ada kepala yang nggak ada isinya, pelangak-pelongo. Kita mau lihat bagaimana perjuangan untuk menghasilkan republik bahkan berakhir dengan pemenggalan kepala. Hal semacam ini ingin kita lihat nanti. Dalam proses kita berdebat. Faktanya kemarin, Gerindra bilang bahwa yang akan kami calonkan bukan Kaesang, tapi calon dari kami sendiri. Dari Gerindra sendiri. Kaesang bukan Gerindra, PSI. Jadi Anda bayangkan bagaimana sangat mungkin Pak Prabowo mengerti bahwa akan ada problem nanti itu. Mungkin saja kalau dicalon Kaesang, dia akan jadi Agustinus, yang kemudian jadi Kaisar Agustus itu. Octavianus maksud saya. Jadi politik itu ada dalam dua dimensi. Dimensi untuk membujuk rakyat dan dimensi untuk menipu rakyat. Ini saya kasih poin aja pada Gerindra. Untung Gerindra paham bahwa kalau terlalu banyak elemen-elemen dari Julius Caesar, Julius Kaesang masuk di situ, republik bisa berubah kembali menjadi kekaisaran. Jadi kita belajar dari semua wisdom yang kita baca dalam literatur Yunani kuno, Romawi kuno itu. Jadi sekali lagi betul bahwa nanti akan ada pergantian pemimpin di negeri ini. Tetapi yang diterangkan oleh Pak Gayus tadi mesti kita ingat. Legitimasinya di mana kalau prosedur pencapaian penggantian itu bermasalah. Itu masalahnya. Nanti akan ada gambar di sini, ada gambar siapa Jokowi, Maruf Amin di semua gedung yang akan diganti oleh gambar Prabowo dan Gibran. Foto berubah, fosil tetap. Ada edit dikit uraiannya Profesor Rocky Gerung. Cleopatra itu tidak bagian Cleopatra aja. Cleopatra itu bukan hanya pacarnya si Antonius, tapi juga pacarnya Julius Caesar. Pemirsa, kekuasaan yang tidak terbatas itu akan mengkorup pikiran mereka yang berkuasa. Dan inilah titik di mana hukum itu akan runtuh dan tirani akan dimulai. William Pitt, Perdana Menteri Inggris abad 1700. Kami diskusikan